Kembali lagi bersama saya di channel Cerita TV, kita akan lanjut membahas tentang alur cerita manhwa Rebirth of Top Player. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya, Bill dan 9 pemain dari menara yang dikirim oleh Chongwado datang. Bill melihat mayat para pemain dan puing-puing bangunan yang runtuh di mana-mana di sekitarnya. Bagian terakhir dari kekuatan Arangdan yang nyaris tersisa telah dihancurkan. Hanya ada beberapa orang yang selamat setelah insiden itu, dan ini semua dilakukan oleh hanya satu pemain. Aura intens mengalir di sekitar Bill. Itu adalah aura yang panas dan intens seperti kebencian yang dia rasakan. Dan di sisi lain, Yeonwoo menatap Bill dengan wajah cemberut. Jelas, dia adalah seorang pemain yang dikirim ke tutorial oleh Chongwado, seorang pemain yang Yeonwoo tidak bisa bertemu sebelumnya di tutorial. Tetapi bahkan setelah mencapai tujuannya, Yeonwoo bahkan tidak bisa tersenyum. Karena dia mengalami sesuatu yang aneh saat dia melihat Bill. Dia memiliki ingatan tentang dia, tetapi Yeonwoo tidak bisa menunjukkan kapan atau di mana dia mencoba mengingat ingatannya. Aku tidak akan pernah melupakan seseorang dengan aura yang kuat, tetapi apakah aku benar-benar melihatnya di suatu tempat? Pada saat itu, sebuah pesan saudaranya melintas di benaknya. Ada 5 orang yang menancapkan pedang di jantungku. 3 milik Lord, 1 dari kekasihku sebelumnya. Yang lain dari seseorang yang saya percayai adalah teman saya. Saudaranya memiliki seorang teman yang dia percaya adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan ketika dia dalam bahaya. Dan temannya memiliki beberapa pemain yang dia sebut, saudara, yang dia bawa. Kemudian, Yeonwoo akhirnya mengingat wajah salah satu saudara itu. Dia ingat adegan di mana pria ini berdiri di sebelah saudaranya menertawakan ketika saudaranya pingsan dengan belati tertancap di jantungnya. Dan Yeonwoo segera mengingat namanya. Bill, bagaimana mungkin dia ada di sini? Pemain jarang kembali ke tutorial setelah mereka mulai memanjat menara. Dan sejauh yang Yeonwoo tahu, Bill adalah salah satu pemain yang fokus memanjat menara. Mengapa pemain seperti dia di tutorial, dan bahkan di Arangdan? Saat itu, semua pertanyaan yang masih melekat di kepalanya menjadi sangat jelas. Arangdan, para penjara, Chongwado, peternakan manusia, tujuan nyata yang mereka sembunyikan. Tampilan yang ditunjukkan Yeonwoo ke arah Bill berubah. Seperti predator, lapar akan makanan. Bill marah. Tidak ada yang pernah menatapnya seperti ini. Sikap itu seharusnya menjadi miliknya. Kemudian dia memanggil salah satu bawahannya, Grant. Salah satu dari 9 pemain di belakang Bill menundukkan kepalanya. Kirim sinyal ke Ayel sekarang. Beritahu mereka bahwa kita memiliki orang aneh yang datang untuk melawan Arangdan. Tetapi saat pemain berbalik untuk melaksanakan perintahnya, sebuah ledakan terjadi tepat di kepalanya, menghancurkannya menjadi potongan-potongan seperti semangka. Itu adalah serangan yang tak terduga. Bill dan 8 pemain lainnya memandang Yeonwoo dengan mata terbuka lebar. Yeonwoo menyeringai dingin. Berhentilah menjadi sombong dan datang melawanku, jangan berpikir untuk melarikan diri. Wajah Bill semakin menegang. Musuh yang mampu melakukan berbagai serangan termasuk serangan jarak dekat dan jarak jauh. Itu adalah tipe musuh yang paling sulit. Bill mengambil 2 pedang yang tergantung di punggungnya. Kalau begitu aku akan menunjukkan betapa tidak bergunanya keterampilan kecil yang kamu miliki. Bill mengumpulkan sebanyak mungkin mana yang dia bisa sambil mendorong dirinya sendiri dari puncak gedung dengan kekuatan yang luar biasa. Bill turun dengan kecepatan tinggi dan menggunakan pedangnya pada Yeonwoo. Yeonwoo menekuk belatinya ke atas dan menangkis kedua pedang Bill. Belati yang dipegang secara terbalik menarik melesat ke atas menuju tenggorokan Bill. Bill mengelak dari belati dengan menekuk tubuhnya ke belakang. Itu adalah pertempuran yang menegangkan di mana tak satu pun dari keduanya didorong kembali. Yeonwoo juga merasa seperti dia benar-benar berkelahi, tidak seperti ketika dia menghadapi pemain lain yang hampir tidak layak berurusan dengannya. Kemudian Yeonwoo mendekat ke Bill. Seolah-olah dia tidak peduli terluka. Apa yang terjadi? Serangan bertubi-tubi Yeonwoo datang sebagai kejutan besar bagi Bill. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Bagaimana? Bill tahu bahwa orang ini tidak akan setingkat pemain biasa. Bill adalah pemain yang sudah mulai memanjat menara. Meskipun dia telah berhenti mendaki karena dia menyadari batasannya, dia telah naik ke lantai yang cukup tinggi sebelum berhenti. Tapi Yeonwoo mengalahkan pemain seperti itu. Tubuh Bill terus didorong kembali oleh serangan Yeonwoo, kemudian Yeonwoo memotong tangan kanan Bill. Darah memancar keluar tangan kanannya.
Ketika dia mencoba untuk bangkit, Bill mendengar langkah Yonwoo mendekatinya. Lindungi Bill. Berhenti. Saat itu, beberapa pemain yang telah berdiri kembali bergegas menyelamatkan Bill. Namun, Yonwoo mengkonsumsi beberapa jiwa untuk membuat Black Blade, dan menebas mereka dengan belatinya. Segera, tubuh beberapa pemain jatuh ke lantai dengan tubuh bagian atas dan bawah mereka terpisah. Daging dan darah berceceran di semua tempat. Semua orang di sekitar merasa sangat terkejut. Tidak ada yang berani mendekati Yonwoo lagi. Terkalahkan oleh ketakutan, tidak ada seorang pun di situ yang bisa berpikir untuk melarikan diri. Dan pemandangan seperti itu muncul sebagai ketakutan yang lebih besar bagi Bill. Sekarang di matanya, Yonwoo bukan lagi binatang buas. Dia adalah iblis, hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekatiku. Bill dengan putus asa berteriak pada pemain lain yang memerintahkan mereka untuk menghentikan Yonwoo. Pemain yang masih hidup bergegas menuju Yonwoo bersama-sama. Tanpa perasaan mereka hanya mengikuti perintah Bill. Sementara itu, Bill berhasil bangkit dan mulai berlari ke tempat yang aman, sambil berkata, "Batu, aku butuh batunya sekarang. Itu akan cukup untuk membunuhnya." Menurut rencana mereka, kekuatannya seharusnya ditawarkan kepada tuannya, yang ingin menjadi Ushen. Tapi itu tidak masalah bagi Bill sekarang. Dia membutuhkan kekuatan itu segera. Apa yang harus dikatakan kepada pemiliknya adalah sesuatu yang bisa dia pikirkan nanti setelah dia mengalahkan iblis itu. Yonwoo membantai para pemain yang melompat ke arahnya, dia mengikuti Bill dengan matanya. Kemanapun dia pergi, disitulah rahasia yang ingin disembunyikan. Dan tempat Han dan Dail di penjara, Yonwoo menarik belati dari leher pemain terakhir yang tersisa. Buih bercampur darah mengalir keluar dari mulutnya hingga jatuh ke lantai. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan mayat para pemain yang dikendalikan untuk menyerang Yonwoo. Dengan penghancuran Arangdan di bagian F, aman untuk mengatakan bahwa Arangdan telah hancur. Namun, Arangdan masih belum mencapai pemusnahan sejati. Ada satu orang yang tersisa untuk dibunuh. Bill. Yonwoo kemudian membungkuk dan melacak ke arah tempat Bill menghilang. Yonwoo merasa Bill bergegas ke tempat yang tampak seperti gudang bawah tanah. Scene berpindah ke Kan dan Dail, keduanya sibuk bertengkar satu sama lain bahkan di ambang kematian. Mereka mampu sampai sejauh ini karena mereka begitu istimewa satu sama lain. Kan menyeringai sambil terus berbicara, dia menggelengkan kepalanya ketika memikirkan bagian tersembunyi yang dia dan Dail ingin dapatkan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan. Tapi saat itu, Kan dan Dail mengangkat kepala mereka dengan wajah penuh kejutan, seseorang tiba-tiba membuka pintu penjara. Itu adalah Yonwoo. Kan tak percaya ketika dia memandang Yonwoo. Mata Dail tumbuh besar bersamanya. Tetapi tanpa peduli dengan reaksi mereka, Yonwoo mengayunkan belati dan memutus rantai yang telah menahan Kan dan Dail. Yonwoo menyeringai ketika dia melihat mereka dari atas ke bawah, kalian terlihat menyedihkan. Kan memiliki campuran ekspresi yang kompleks di wajahnya. Kesenangan, kebingungan, penyesalan, dan terima kasih. Tapi kemudian, dia dengan cepat menoleh ke samping. Terakhir kali mereka bersama, dia sangat keras pada Yonwoo. Dia tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya seperti ini. Sebaliknya, Dail berbicara dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana kamu sampai di sini? Yonwoo mengatakan bahwa dia hanya lewat. Jadi Kan mengambil keputusan. Dia akan memberitahu Yonwoo untuk meninggalkan mereka di sana. Bahwa dia sudah sangat bersyukur karena datang untuk membebaskan mereka dari penjara, dan bahwa mereka sendiri akan menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun, seolah-olah Yonwoo telah membaca pikirannya, dia mengeluarkan sedikit dengusan. Kamu tidak perlu khawatir tentang Arangdan. Mereka semua sudah dimusnahkan. Kan dan Dail terkejut dengan ucapan Yonwoo. Arangdan dimusnahkan. Apa maksudmu? Yonwoo mengangguk dengan tenang, ya begitulah. Meskipun, Bill masih hidup. Tunggu, Bill masih hidup. Seperti yang diduga, sepertinya Bill menyembunyikan sesuatu di bawah gedung ini. Kemudian mereka bertiga pergi menelusuri lorong bawah tanah yang dilewati oleh Bill. Sepanjang perjalanan mereka mencium bau busuk. Itu adalah mayat para pemain yang telah terbunuh. Yonwoo menyadari bahwa hantu telah mengikutinya. Mereka terus mengitarinya. Sepertinya mereka tahu Yonwoo akan membunuh Bill. Mereka ingin menjadi bagian darinya. Tepat ketika dia hendak mengusir mereka, sebuah ide hebat melintas di benaknya. Jadi, kalian ingin membantu, apakah aku benar?
Hantu-hantu itu berteriak keras seolah-olah mereka menyatakan persetujuan. Sin berpindah ke Bill, ia buru-buru menerobos ke sebuah ruangan yang terkunci di balik pintu besi. Di dalam, ada ruangan yang berisi ratusan tabung kaca dipasang di sepanjang langit-langit dan dinding. Bill berlari melewati tabung-tabung kaca dan berdiri di depan sebuah batu ungu yang tergeletak di atas meja. Itu adalah energi yang dikumpulkan dengan mengorbankan nyawa para pemain yang tak terhitung jumlahnya. Pikirannya hanya terfokus pada batu ungu. Bill dengan hati-hati mengambil batu ungu itu dengan tangannya yang gemetaran. Sudah berapa tahun dia membuang-buang waktu untuk membuat batu ini. Selama waktu itu, rekan satu tim lamanya telah tumbuh lebih kuat dan naik ke lantai yang jauh lebih tinggi. Bill juga ingin mengikuti langkah rekan setimnya. Tetapi pada akhirnya, dia telah memutuskan untuk mengesampingkan keinginan dan mendedikasikan diri untuk tuannya. Sehingga dia bisa menawarkan kekuatan ini kepada tuannya dan membantunya menjadi raja sejati dunia ini. Sehingga dia bisa berdiri di sisinya dan memerintah menara dengan kekuatan absolut. Tapi sekarang, Bill berubah pikiran. Dia ingin hidup, dia ingin selamat dari iblis yang mengejarnya. Dan untuk melakukannya, dia sangat membutuhkan batu ini. Hal yang hanya membawa keputusasaan, sekarang di sini untuk memberinya harapan. Bill membuka mulutnya dan menelan batu itu dalam satu tegukan. Batu itu adalah konsentrasi murni dari saripati yang telah melalui banyak proses pemurnian dan kompresi. Majikannya pernah mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan menelan batu, itu akan menghasilkan sejumlah besar mana di dalam tubuhnya. Dia mengatakan bahwa hasilnya adalah salah satu dari keduanya. Tubuhnya akan berubah, atau akan meledak. Tetapi sekali lagi, batu, lengkap, tidak akan memiliki risiko menyebabkan ledakan. Namun, Bill tidak punya pilihan lain selain berharap bahwa batu itu akan hampir selesai. Jadi dia menelan ludah dan menunggu perubahan terjadi di tubuhnya. Namun, apa yang terjadi? Ekspresi kebingungan terlihat di wajahnya. Dia merasakan batu itu bergerak ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, jadi sesuatu seharusnya sudah terjadi sekarang. Tapi itu dia. Tidak ada yang terjadi. Kenapa itu tidak berhasil? Apakah saya melewatkan sesuatu? Bill memutar otak atas masalah itu. Dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan, atau apakah dia telah melewatkan sesuatu ketika menelan batu. Lalu tiba-tiba, bayangan gelap muncul di belakangnya. Wajah Bill berubah menjadi biru ketika ia dengan cepat berbalik ke arah sumber suara. Di sana berdiri Yonwo, tersenyum dingin. Jadi, ini adalah tempat yang kamu pilih untuk lari dariku. Apakah itu, batu, yang kamu coba buat? Itu tidak terlihat seperti apapun. Ada yang tidak berhasil. Begitu banyak orang dikorbankan untuk kegagalan itu. Yonwo kemudian perlahan-lahan bergerak ke arah Bill. Apakah kamu sudah selesai makan? Bill mulai menangis. Batu itu masih belum menunjukkan efeknya. Semua harapannya hancur berkeping-keping. Dia mundur dari Yonwo. Dia kemudian tersandung dan jatuh di belakangnya, jadi dia merangkak pergi. Dalam benaknya, Bill berteriak pada Yonwo untuk menjauh darinya, tapi Yonwo terus berjalan ke arahnya dengan mata dingin. Yonwo kemudian melepas topengnya, dan wajahnya terungkap. Pada saat itu, wajah Bill menjadi pucat pasi. Emosi yang melampaui rasa takut, emosi yang tak terlukiskan menguasai seluruh tubuhnya. Itu adalah wajah yang seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Yonwo berbicara kepada Bill. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan kalian. Bill ingin mengatakan sesuatu, tetapi rasa takut mencekiknya dan suaranya tidak keluar. Dia mencoba melarikan diri, tetapi segera menemui jalan buntu. Yonwo mendekatinya sambil memegang belati secara terbalik. Segera, jeritan melengking bergema di sepanjang tangga dan di seluruh gedung. Untuk pertama kalinya, Bill memohon Yonwo untuk mengakhiri hidupnya. Tubuhnya telah jatuh ke keadaan di mana sulit untuk menyebutnya manusia. Satu-satunya hal yang tidak terluka adalah kepalanya yang berfungsi untuk mengingat kembali ingatan dan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata. Bahkan jika dia hidup, rasanya tidak seperti itu. Dia lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Itulah seberapa banyak rasa sakit yang dia alami. Yonwo mengajukan banyak pertanyaan. Pikiran Bill sudah hancur, berkat itu, Yonwo bisa mengetahui banyak hal mengenai waktu setelah kematian Jongwoo dan setelah pembubaran Artia. Menara telah mengalami perubahan besar. Telah terjadi transisi kekuasaan, dan anggota lama Artia telah mencari cara mereka sendiri untuk bertahan hidup di berbagai tempat.
Masing-masing dari mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti semua penyerang lakukan, mereka terus menjalani kehidupan biasa bahkan setelah apa yang mereka lakukan pada Jongwoo. Bahkan setelah mereka menghancurkan kehidupan seseorang. Yeonwoo bertanya, "Jadi, apakah kamu ingin mati?" Yeonwoo dengan lembut melambaikan tangannya di udara. Awan kabut hitam terbentuk dari udara tipis dan hantu putih mulai muncul satu persatu. Begitu mereka berhenti muncul, sudah ada ribuan dari mereka. Awalnya terikat ke peternakan manusia di gudang, para hantu telah dibebaskan dengan gelang hitam Yeonwoo. Dan semua hantu memancarkan aura gelap seperti blade hitam Yeonwoo. Roh jahat. Melalui gelang hitam Yeonwoo, mereka dapat diresapi dengan energi gelap dan mengerahkan kekuatan ke dunia fisik. Mereka yang menemui akhir yang tragis sebagai bahan untuk batu ingin membalas dendam terhadap pembunuh mereka, Bill. Dan untuk tujuan itu, mereka rela menjadi pelayan Yeonwoo. Dan di sini, mereka bisa tampil di depan Bill. Bill menjerit nyaring. Itu adalah upaya terakhirnya memohon untuk dikeluarkan dari kesengsaraannya. Tapi tangisan pahitnya benar-benar tenggelam oleh tawa para hantu. Yeonwoo menutup gerbang besi saat dia berjalan keluar dari ruangan, berharap itu tidak akan dibuka lagi. Yeonwoo kemudian membakar markas Arangdan hingga terjadi ledakan dan markas Arangdan pun hancur berkeping-keping. Bercak kabut naik di sekitar reruntuhan, seperti cat yang menyebar di air. Di atas tanah yang runtuh. Di antara puing-puing bangunan yang hancur. Itu adalah bukti bahwa roh-roh jahat kembali ke jurang maut. Permukaan tanah berubah keluar, dan pilar api melonjak dari tanah. Itu meledakkan semua yang berhubungan dengan Arangdan. Ledakan akhirnya mereda setelah waktu yang lama. Bara api terkutuk menyulut api kecil di sana-sini. Sekarang, hanya jejak bangunan di antara tanah hangus dan reruntuhan tandus yang ada di sana untuk memberitahu bahwa, dulu, penguasa tutorial ada di sini, Arangdan. Yeonwoo kembali ke reruntuhan. Itu untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang dia lewatkan sejak terakhir kali dia di sana. Hal pertama yang muncul dalam pandangan Yeonwoo adalah mayat yang terbakar di antara puing-puing bangunan. Ada jejak-jejak dirinya yang berusaha merangkak keluar dari gedung. Meskipun mayat itu dibakar ke titik yang hampir tidak dapat dikenali, dia tahu pada pandangan pertama bahwa ini adalah Bill. Yeonwoo tertawa melihat betapa ironisnya situasi ini. Bagaimanapun, manusia hanyalah makhluk yang tidak menentu yang sering dapat mengubah pikiran mereka, bahkan beberapa kali sehari. Yeonwoo memperluas inderanya sampai batas maksimal dan memindai setiap sudut reruntuhan. Dia dengan cermat mencari untuk melihat apakah ada orang yang selamat di bawahnya. Yang membuatnya lega, dia tidak merasakan tanda-tanda makhluk hidup. Akan aneh jika ada yang selamat dari ledakan dahsyat seperti itu. Ini adalah kehancuran total Arangdan. Tapi tepat ketika Yeonwoo berbalik, dia mendengar sesuatu bergeser di antara abu. Abu bakaran mayat Bill hancur berantakan ditiup angin. Dan di tempat itu, ada batu ungu. Batu itu masih memancarkan cahaya berubah-ubah. Tidak, itu bersinar lebih terang daripada ketika dia melihatnya di ruang bawah tanah. Itu cukup kokoh untuk sebuah batu. Dia pikir itu akan meledak dengan ledakan, dan dia kembali hanya untuk memeriksanya. Tetapi untuk kegagalan total, batu itu tampaknya dibuat lebih keras dan lebih rumit dari apa yang dia pikirkan. Apapun masalahnya, dia tidak bisa membiarkan batu itu hanya duduk di sana, jadi dia memutuskan untuk mengambil dan membuangnya begitu dia menemukan cara. Sebuah batu yang berisi ratusan ribu jiwa. Mungkin itu bukan kegagalan tetapi hanya tidak lengkap. Mungkin ada cara untuk membuatnya lengkap. Untuk sesaat, Yeonwoo berpikir untuk mengambil batu itu untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia mendambakan kekuasaan, dia tidak ingin meminjam kekuatan dari barang yang begitu sakit. Setidaknya aku seharusnya tidak pernah melakukan hal-hal yang akan mempermalukan Jongwoo. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, batu ungu itu tiba-tiba menjadi kobaran cahaya menyilaukan, dan segera, itu meleleh ke tangan Yeonwoo. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Yeonwoo mencoba menarik tangannya karena terkejut, tetapi anehnya, tubuhnya tampak tidak mematuhi perintahnya. Cairan ungu meresap ke kulitnya melalui pori-porinya. Dia merasakan cairan menggeliat melalui pembuluh darah tubuhnya, dan mengalir ke jantungnya. Itu seperti segerombolan semut merangkak di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba sebuah pesan muncul. Batu, tidak diketahui. Tipe, tidak diketahui. Kelas, tidak diketahui. Deskripsi, tidak diketahui. Item ini telah disegel dan tidak bisa diaktifkan.
Ini adalah artefak unik. Item ini merupakan salah satunya di Menara. Karena itu informasi mengenai itemnya tidak dapat diidentifikasi. Artefak ini belum sempurna dan perlu disempurnakan. Setelah selesai, informasi yang terkait akan dapat diidentifikasi dan segel akan terlepas. Apakah hanya ini yang bisa saya ketahui? Yonwo mendecakkan lidahnya ketika dia membaca jendela informasi item. Sebagian besar informasinya tidak tersedia. Tapi tetap saja, itu sudah cukup untuk membereskan beberapa hal untuknya. Bahwa batu itu tidak cacat tetapi sebenarnya tidak lengkap, bahwa itu akan membutuhkan lebih banyak bahan untuk menyelesaikannya, dan bahwa itu hanya akan duduk di sebelah hatinya tanpa kemampuan atau efek sebelum selesai. Yonwo memberikan pandangan terakhir di sekitar reruntuhan dan kemudian pergi dari tempat itu. Dengan memakai topengnya kembali, Yonwo menuju ke tempat yang tidak terlalu jauh dari reruntuhan. Itu adalah tempat di mana Kan dan Dail telah dievakuasi. Kalian bisa keluar sekarang. Kan dan Dail berjalan keluar dari balik tumpukan batu. Kan tersenyum lebar. Aku merasakan ini sepanjang waktu, tetapi semua yang kamu lakukan hanya pada skala yang berbeda. Apa maksudmu? Itu berarti kamu telah menciptakan kekacauan besar, kawan. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan padamu untuk menghancurkan seluruh klan? Yonwo mengangkat bahu ringan tanpa jawaban. Sikap yang sama dia tunjukkan ketika dia menyelamatkan mereka. Kan mencengkeram perilakunya. Lalu, Dail bertanya, lalu bagaimana dengan Bill? Dia telah mati. Itu terdengar baik. Dail menatapnya dengan senyum lega. Tapi tidak seperti mulut yang tersenyum, matanya sedingin es. Dia ingin menyingkirkan penjahat seperti itu dengan tangannya sendiri. Agak menyesal dia tidak bisa melakukannya. Tapi dia masih menyimpan bara api di hatinya. Bara balas dendam terhadap Chongwado. Jika dia ingin memberikan keadilan, dia harus tumbuh lebih kuat. Cukup kuat sehingga tidak ada yang pernah berpikir untuk menyentuhnya. Seolah-olah telah melihat ke dalam kepala Dail, Kan duduk gemuk di tanah dan berkata dengan keras. Faktanya, tubuh mereka berada di ambang kehancuran karena mereka berdua tidak makan dengan benar selama berhari-hari, dan memiliki luka di seluruh tubuh mereka yang belum dirawat. Cukup mengejutkan bahwa mereka bisa berjalan seperti ini. Dail, ya, kurasa kita sudah selesai di sini, bukan begitu? Dail menyadari niat Kan dan menjawab dengan anggukan. Ya, aku pikir kamu benar. Sungguh frustasi untuk mengakui setelah semua yang kita lalui. Kemudian Kan bertanya ke Yonwo. Kain, di mana tujuanmu selanjutnya? Bagian G, Kan. Yonwo mengangguk ringan. Ya, jika memungkinkan. Kalau begitu ambil ini. Yonwo tanpa sengaja menangkap karung yang tiba-tiba dilemparkan Kan. Dan matanya menjadi lebih besar ketika dia membuka karung. Di dalamnya ada mahkota hargan dan token yang tak terhitung jumlahnya. Hanya itu yang sudah kami dapatkan di tutorial. Dail mengangguk di sebelahnya. Yonwo menyipitkan matanya. Jika kamu mencoba membayar harganya, ambil kembali karena aku tidak membutuhkannya. Yonwo memang suka hadiah. Tetapi dia tidak ingin mengambilnya dari orang lain, setidaknya tidak dari mereka dan tidak seperti ini. Tapi Kan menggelengkan kepalanya, dan berkata bahwa mereka akan berhenti dari tutorial. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya, ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari channel ini.